Kalau yang menunggu itu pemohon dan pemohon harap-harap cemas, itu biasa. Tapi kalau termohon harap-harap cemas, nah ini baru luar biasa. Betul ya? Loh, kalau pemohon harap-harap cemas itu normal. Tapi kalau termohon harap-harap cemas, sampai right, Pak. Pasti ada sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Hari ini hari Senin tanggal 22 April 2024. Ini menjadi hari yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia karena hari ini Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo akan membacakan putusan tentang sengketa Pilpres 2024. Bagaimana kira-kira prediksinya? Ini macam-macam ya kalau banyak. Tapi kedua belah pihak tampaknya baik yang pemohon, termohon maupun terkait. Jadi bukan dua belah pihak ya, sebenarnya banyak pihak. Tapi secara sederhana sebenarnya kita bisa bagi dua saja sebenarnya, pemohon dengan termohon. Jadi atau sederhananya paslon 01 dan 03 berhadapan dengan paslon 02. Bagaimana kira-kira hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi? Yang ini kan kita tahu para hakimnya itu sudah melakukan rapat permusyawaratan hakim dan hari ini dipastikan akan membacakan putusannya. Nah, tampaknya kalau kita mencermati dari berbagai kubu yang strateginya ini beda-beda. Dari paslon 02 seperti dikatakan oleh Prabowo Subianto calon presidennya bahwa dia melarang para pendukungnya untuk hadir di Mahkamah Konstitusi, cukup menonton dari rumah masing-masing atau membuat nobar. Sebaliknya dari pasangan 01 dan 03 tidak ada larangan untuk itu. Dan beberapa para relawannya terutama dari 01 itu memang sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah. Banyak di antara mereka sebenarnya juga nggak lolos karena ternyata bus-bus yang mereka sewa itu kemudian dihalang-halangi. Ya, mereka menyebutnya pihak kepolisian yang menghalang-halanginya dan alasannya macam-macam. Salah satunya misalnya dari rombongan Jawa Timur itu bisnya ditilang gitu karena parkir tidak pada tempatnya, dan ada juga yang kemudian banyak sekali sopir-sopir yang tidak berani membawa rombongan ke Jakarta. Tetapi sebagian besar itu mereka sudah lolos. Dari Sumatera juga banyak berdatangan, bahkan Anies Baswedan mengaku ada satu rombongan tadi pagi pukul 7 pagi yang sudah tiba di rumahnya di kawasan Lebak Bulus. Jadi luar biasa semangatnya itu. Nah, bagaimana mereka ini para calon presiden ini kalau semula kata seperti dikatakan oleh Muhaimin dia tidak akan datang, tapi karena kemudian diajak oleh Anies Baswedan untuk hadir dan katanya juga dapat panggilan untuk hadir, maka dia akan dipastikan akan hadir untuk menyaksikan langsung pengucapan hasil putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya rencananya nggak hadir pada tanggal 22, tapi entah Mas Anies ngajak hadir. Dan lebih parah lagi, MK bukan mengundang, tapi memanggil katanya. Wajib hadir. Memanggil, maka kita akan hadir. Kita akan hadir dan kita akan menyaksikan apa yang akan menjadi sejarah bangsa kita Indonesia yang akan datang di tanggal 22 itu. Dan insya Allah tim hukum nasional ini benar-benar membawa perbaikan bangsa kita benar-benar menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Amin. Terima kasih. Nah, yang sangat menarik ini, meskipun ini sebenarnya banyak sekali yang terutama dari pengacara hukum 02 yang menganggap bahwa
dalil yang diajukan baik oleh 01 maupun 03 itu ya tidak akan ditolak oleh majelis hakim, artinya bahwa gugatan mereka, tuntutan mereka agar pemilu diulang dan paslon 02 itu diskualifikasi akan ditolak oleh majelis hakim. Tapi menurut Anies Baswedan dia mengaku bahwa ya kalau buat mereka itu deg-degan atau was-was, harap-harap cemas tentang hasilnya wajar. Tapi justru menurut dia yang terjadi sebaliknya, dia mendengar bahwa justru kubu 02 lah yang sekarang ini deg-degan begitu atau harap-harap cemas karena ya nggak berlebihan. Kalau kita mencermati jalannya proses dari persidangan di Mahkamah Konstitusi, memang berbagai dalil yang diajukan oleh 02 itu ditolak oleh majelis hakim. Salah satunya yang saya kira sebenarnya menjadi kunci andalan dari mereka itu yakni bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Pemilu tidak berhak untuk mengadili sengketa di luar hasil penghitungan suara pada pemilihan umum kemarin. Jadi artinya sebenarnya kalau dari sisi itu ya sudah selesai. Artinya sejak awal ditolak oleh majelis hakim. Tapi ternyata kan berbeda. Majelis hakim ini kelihatannya terkesan memberi angin, bahkan sampai kemudian mengundang atau memanggil 4 orang menteri untuk membahas soal dugaan yang didalilkan oleh paslon 01 maupun 03 bahwa Presiden Jokowi itu menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggelontorkan bansos menjelang Pilpres kemarin, dan bansos inilah yang disoroti di luar cawe-cawenya Presiden Jokowi yang menjadi penyebab kemudian pasangan paslon 02 Prabowo Gibran tumplek suara yang sangat tinggi dan hanya 1 putaran saja. Nah, ini yang menarik kalau kita simak ya bagaimana Anies misalnya tetap dengan tenang mengharapkan kepada para pendukungnya untuk mengikuti proses pengucapan putusan besok dan kemudian tetap menyebarkan optimismenya. Tetapi kata dia ibarat seorang permainan bola bahwa ada yang menang dan ada yang kalah itu biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Kapten Timnas Bapak Muhammad Saudi yang baru saja pulang umroh, berangkat khusus ke sana mendoakan kita semua di sini. Yang saya hormati Pak Hamdan Zulfa, Ketua Penasehat Tim Hukum, kemudian Ketua Tim Hukum kita, kebanggaan kita, Pak Ari Yusuf. Kemudian ada Ustaz Sobri, ada semua di sini berjejer di tim hukum kita di depan. Kemudian tadi yang baru datang Bang Ilmi, Pak Narko, satu-satu. Ini kalau saya absen semua agak panjang. Jadi tanpa mengambil Bang Jumhur, Bang Pendi, urutannya panjang ini semuanya ada di sini, dan seluruh pejuang yang bersama-sama kita berjuang selama beberapa tahun ini, dan insya Allah kita berjuang di depan. Jadi semangat itu betul kita jaga semangat, dan saya belum mendengar yang disampaikan oleh Pak Kapten, saya belum mendengar yang disampaikan oleh Pak Ari, saya mendengar sebagian disampaikan oleh Pak Hamdan. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa di luar sana ada sebuah usaha serius untuk membentuk opini bahwa ini sudah selesai. Dikerjakan selama berbulan-bulan. Dan kita jawab, ini belum selesai dan kita akan selesaikan. Amin. Jadi jangan kita terbawa. Jadi saya selalu sampaikan, ada pertanyaan, Pak akan gabung atau tidak? Loh, memang yang mengundang siapa? Betul tidak? Boleh nggak kalau mengundang kita?
Jadi pertanyaannya harusnya Pak akan ngajak tidak gitu, bukan bergabung atau tidak. Kita jaga optimisme ini. Dan saya ini dalam kesempatan ini sebelum bicara soal menjawab, ini adalah momen halal bihalal. Saya ingin sampaikan kepada semua selamat Hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, dan permohonan maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah langkah, khilaf baik yang saya tahu ataupun yang saya tidak tahu. Atas kesalahan itu mohon dimaafkan. Karena dalam perjalanan ini Bapak sekalian, banyak sekali hal-hal yang terjadi yang mungkin dirasakan sebagai kesalahan tapi pelakunya malah tidak tahu. Saya berkeliling banyak tempat, mungkin ada acara yang sudah direncanakan ternyata batal, yang saya juga tidak tahu. Direncanakannya tidak tahu, dibatalkannya juga tidak tahu. Tapi yang terbatalkan mungkin tahunya Anies nggak datang. Betul ya? Jadi dalam kesempatan ini saya mohon maaf atas kesalahan yang saya tahu ataupun kesalahan yang saya tidak tahu. Semoga dimaafkan dan insya Allah ampunan Allah diberikan kepada kita semua sehingga perjalanan kita ke depan menjadi lebih baik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir di sini dan semua yang memilih tetap bersama setelah 14 Februari kemarin. Setelah 14 Februari memilih tetap bersama, hari ini ada yang bisa hadir atau tidak itu tergantung kondisi penjadwalan masing-masing. Tapi bahwa tetap hadir, tetap berjuang bersama, ini kami apresiasi sekali. Karena perjalanan kita masih panjang ke depan. Insya Allah apa yang disampaikan Pak Hamdan tadi, insya Allah jadi kenyataan besok. Dan kalau jadi kenyataan besok, artinya kita harus bersiap untuk perjalanan yang panjang. Dan kita bersiap untuk semua. Tadi beliau sampaikan di penutup bahwa bagaimanapun juga kita hidup di sebuah negeri yang berkonstitusi. Kita pegang amanat itu. Suka tidak suka itu sebagai sebuah keputusan. Tapi kita bersiap untuk terus berjalan karenanya antara 14 sampai sekarang itu menjadi semacam perapian barisan. Insya Allah barisan kita rapi dan barisan kita makin kuat untuk ke depan ini. Yang ketiga, saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para pengacara, pada para relawan bidang hukum yang selama ini bekerja luar biasa untuk mengantisipasi karena tim hukum ini baik tim hukum yang memang tercatat resmi maupun teman-teman simpatisan yang tidak tercatat resmi di dalam tim hukum. Betul ya Pak Arya? Ada di antara teman-teman yang tidak tercatat resmi dalam tim hukum tapi ikut bekerja. Saya ingat bulan November lalu ketika kita berkumpul di mana? Rasuna saya di Kuningan. 1.300 datang pro bono dan datangnya pun dengan iuran semuanya. Karenanya kita jaga ini sekalian bahwa kita yang berada di jalur ini bekerja dengan insya Allah penuh keikhlasan. Berjuang di lapangan dengan iuran yang luar biasa. Insya Allah itu semua adalah bahan bakar untuk perjuangan kita. Jadi saya secara khusus menyampaikan terima kasih, apresiasi. Banyak yang bekerja tak terlihat. Banyak yang bekerja yang kami tidak berjumpa. Karena penjadwalan kemarin CP harus berkeliling ke banyak tempat sehingga tidak sempat berjumpa. Tapi tiadanya perjumpaan itu tidak menutup adanya apresiasi dan terima kasih dari kami semua. Insya Allah apa yang sudah dikerjakan kemarin
itu menjadi catatan kebajikan yang dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Pada saat pembahasan dengan Pak Ali ini sudah panjang, sejak tahun 2022 ya Pak ya. 22 kita ngobrol, resminya bulan Mei 2023 ketika beliau mulai membentuk tim. Kalau nggak salah 12 Mei saya cek, 12 Mei. Hitungannya 1 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah dengan persiapan yang panjang itu dan kerja luar biasa dari tim hukum, maka apa yang dipresentasikan di MK tidak bisa dianggap ringan enteng oleh siapapun. Substansi yang disampaikan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ahlan wa sahlan Pak Yani. Faizin. Hidup Mas Umi. Jadi saya sering ditanya tentang teman-teman tim hukum karena di 02 itu banyak orang tenar di situ. Nama-nama tenar. Saya sampaikan apa? Saya gak berani ngutip kata-katanya Rocky soal kecemerlangan apa? Cincin aja. Jadi saya sampaikan yang dibutuhkan di dalam proses ini adalah orang-orang yang bekerja dengan serius, detail, tahan, tangguh, tuntas. Bukan ketenaran untuk panggung, bukan. Karena ini memerlukan kerja yang serius. Dan saya perhatikan semua teman-teman hukum yang bekerja di Mampang ini adalah orang-orang yang bekerja serius. Datang kami ucapkan Bapak Wakil Presiden Dr. Muhammad Iskandar NSI. Selamat datang Wakil Presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar. Insyaallah. Sampai mana tadi? Oke, cerita tim hukum nih Gus. Nah, jadi tim yang bekerja memang bukan orang-orang yang tenar, tapi saya ingin istilahkan belum. Kenapa? Mereka nanti akan menjadi orang-orang yang tenar dan hebat. Mudah-mudahan kerja keras, tangguh, serius, dan bekerja non-stop. Karena alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk berinteraksi cukup intensif dengan teman-teman di tim hukum ini. Saya merasakan
kesepenuh hatian di dalam bekerja. Karena kita tahu tanpa kesepenuh hatian menjalani ini semua sulit, dan dokumen yang terlihat yang mungkin kita bisa baca menunjukkan argumen-argumen yang sangat kuat seperti tadi disampaikan oleh Pak Hamdan tadi. Kita tidak ingin, terus sekalian, suaranya keras, ya, tapi kayak mercon. Daya ledaknya itu suaranya keras tapi daya ledaknya ada. Petasan itu begitu, keras suaranya, tapi ditanya yang kena apa? Nggak ada, kosong. Kalau tim hukum ini nggak ada ini, nggak ada ledakannya, nggak ada. Tapi begitu dibawa di MK, ngagetin semua orang. Begini, daripada jedar sampai di situ kosong. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi kepada semua yang bekerja di dalam proses MK ini. Beri tepuk tangan buat semua. Lalu ke depan kita semua sedang menunggu kalau yang menunggu itu pemohon, dan pemohon harap-harap cemas, itu biasa. Tapi kalau termohon harap-harap cemas, nah ini baru luar biasa. Betul. Loh, kalau pemohon harap-harap cemas itu normal. Tapi kalau termohon harap-harap cemas, something right, Pak. Pasti ada sesuatu. Nah, kita apa yang tidak pernah berubah dengan Bapak? Baju gonta ganti, tasnya nggak pernah ganti. Enggak, bukan hanya tasnya nggak pernah ganti, beratnya nggak pernah ganti. Bapak cari apa aja di tas itu ada. Gunting ada, pisau ada, semua ada. Sendok garpu nggak ada. Jadi kembali pada ini sekalian, kita tentu menyadari sebagai ikhtiar sudah dikerjakan semuanya. Sebagai ikhtiar duniawinya sudah. Kemudian doa tidak panjatkan. Insyaallah besok Allah berikan keberhasilan. Amin. Dan sesudah itu kita bersiap untuk langkah-langkah berikutnya. Supaya kita bisa tetap menjaga dan menuntaskan gerakan perubahan yang sudah kita mulai. Terima kasih sekali lagi kepada semua, dan khusus kepada Pak Medi yang sudah menyiapkan tempat ini. Terima kasih banyak Pak Medi. Bu Soraya juga yang terlibat di sini. Terima kasih sudah menyiapkan tempat ini untuk acara hari ini dan juga untuk gerakan kita selama beberapa waktu terakhir ini. Insya Allah pergerakan perubahan ini akan bergulir terus dan insya Allah akan berdampak besar untuk Indonesia. Saya sejak hari Kamis, teman-teman relawan yang datang dari Jakarta, dari mana-mana datang ke Jakarta, sehingga tadi saja ini saya terlambat karena di rumah itu datang dengan bis-bis yang tidak mungkin sudah datang jauh, itu kami tinggalkan hanya, jadi saya minta maaf di sini. Sebetulnya sudah siap, tapi berdatangan dari berbagai tempat. Pagi juga saya tidak bis lagi, tadi sampai di sini ada ibu, ibu di sana. Ibu ini datang jam 7-an dari pagi, Medan.
Medan naik mobil sampai ke rumah tadi jam 5 pagi ya dia. Subuh dari Merak sudah sampai saya pergi tadi, rombongan dari Pamekasan Sampang masih berombongan saya di rumah. Dan begitu juga nanti sore malam itu terus itu Pak. Nah, ini menandakan semangatnya itu semangat yang bukan semangat kecak-kecak, kaleng-kaleng. Ini semangat yang militan, yang menginginkan perubahan dalam arti yang sesungguhnya, dan itulah bahan bakar perjuangan ini. Sekali lagi terima kasih Bos Soehara, dan terima kasih Pak Kapten yang sudah mulai ini semua, apa yang dikerjakan oleh tim hukum, apa yang dikerjakan oleh timnas di dalam sebuah sinergi yang bersama-sama. Bukan sesuatu yang sederhana. Mengelola bukan hanya mengelola pikiran, yang lebih rumit itu mengelola perang yang terjadi dalam itu Pak. Dan mudah-mudahan Pak Kapten memberikan kesehatan untuk terus dalam menuntaskan perjuangan kita. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Anda ini? Anda termasuk pendukung siapa? 01, 02, atau 03? Kalau Anda pendukung 02, Anda cukup nonton dari rumah saja. Tapi kalau Anda pendukung 01 dan 03 ini kelihatannya cukup persiapan cukup mantap ini ya. Mereka akan rame-rame berbondong-bondong datang ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan ini bukan hanya persiapan secara fisik, tapi persiapan secara batin juga itu sudah mereka lakukan, karena tadi malam itu berlangsung di Petamburan, di markasnya Habib Rizik Syihab berlangsung Istighosah Kubro. Ya, ini tuh Istighosah Kubro berharap adanya keadilan. Jadi ini bukan hanya dimensi dimensi fisiknya, tapi juga metafisiknya ini juga rupanya dibekali. Tapi saya kira apapun keputusannya hari ini memang akan menjadi hari-hari yang sangat menentukan bagi bangsa Indonesia, karena seperti dikatakan oleh Ibu Megawati ketika menulis artikelnya di Harian Kompas, ini akan menjadi penanda bahwa keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu apakah bangsa Indonesia akan memasuki era kegelapan demokrasi atau menyongsong tegaknya keadilan. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.